Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Di video kali ini Kak Sugeng akan lanjutkan untuk part 7 di pengetahuan kuantitatif UTBK SBMPTN 2022. Nah, nanti ada beberapa soal yang kita gunakan cara cepat ya teman-teman. So, teman-teman kalau mau lihat videonya, yuk kita langsung aja ke nomor 1. Oh, enggak ya, kita lanjutin aja nomornya ya. Nah, sebelumnya teman-teman udah mengerjakan nomor 11 ya nggak? Nah, di sana ada yang komentar katanya, ini bilangan Fibonacci katanya. Dan ternyata benar teman-teman ya. Ini adalah bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci. Nah, apa itu bilangan Fibonacci? Jadi Fibonacci itu adalah bilangan yang dijumlahkan ya dengan bilangan sebelumnya itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Ini coba 2 tambah 3 kan 5 tuh. Nah gitu ya. Berarti 8 itu dapat dari 5 tambah 3. Jadi dijumlahkan dengan yang sebelumnya. 13 itu didapat dari 8 ditambah 5. Nah 21 juga ditambah dari 13 dengan 8 gitu. Berarti X itu didapat dari 13 ditambah 21 yang nilainya adalah 34. Gitu ya. Berarti teman-teman udah jawab pintar semua nih. C jawabannya ya. Oke, next kita ke 12 berarti kan. Nah, teman-teman silakan kerjakan ini nomor 12 ini. Ini mudah banget teman-teman ya. Jadi kalau ada apa nih akar ya, terus ada persen-persen gitu nih. Teman-teman tinggal coret dulu persen. Ini kan ada persen ya. Nah, bisa nggak dicoret dengan persen? Nah, yang bisa itu persen dengan 100. 100% itu 1. Udah. Nah, teman-teman awas jangan bingung nih. Berarti di sini tinggal akar. 1% itu kan 1/100. Nah, dikali dengan 25% itu 25/100. Udah gitu aja. Nah, berarti kan di sini kita tinggal akar. 25 itu kan 5 kuadrat ya. 100 itu kan 100 kuadrat. Nah, tinggal kuadratnya ilangin nanti. Dapat 5/100. 5/100 itu apa? Ya 5%, balik lagi. Sip ya, paham ya? Jawabannya yang B. Nah, ini cepat teman-teman ya. Lanjut, nomor 13. Nah, untuk 13 ini tipe banget TPS kuantitatif ya. Jadi ini soal namanya itu kecukupan data ya. Kecukupan data. Nah, by the way kita akan bahas 10 soal lagi ya teman-teman. Jadi biar teman-teman banyak informasi yang didapatkan dari channel ini, oke? Ya, untuk kecukupan data ini sebenarnya teman-teman jangan bingung ya. Dia itu nggak ngecek apakah bangun tersebut persegi gitu, enggak. Apakah X sama dengan 4? Enggak, bukan gitu. Jadi kecukupan data itu adalah ya, yang ditanya itu kan berapa nilai Y. Nah, untuk mencari nilai Y ini, kita punya informasi 1 dan 2 gitu ya. Nah, berarti di sini harus cek ya, cek nomor 1. Jadi gini, karena yang ditanya nilai itu harus berupa angka, oke? Jadi kalau masih dalam variabel itu masih belum cukup artinya. Bangun tersebut persegi. Artinya apa? Kalau dia persegi ya, dan di sini akar Y, di sini X, maka si akar Y itu kan artinya apa sih? Diagonal apa? Akar Y itu adalah diagonal bidang. Bidang atau sisi. Nah, oleh sebab akar Y itu adalah diagonal bidang, rumus dari diagonal bidang itu adalah A akar 2. Kalau rusuknya A. Ini kan rusuknya X, berarti X akar 2. Berarti X akar 2 itu sama dengan akar Y. Nah, apakah kita dapat menentukan nilai Y? Dari sini kita belum tentu nilai Y-nya karena X-nya belum tahu. Gitu, paham ya? Berarti pernyataan 1 belum cukup ya. Saya tulisnya BC. Yang kedua itu X sama dengan 4. Nah, awas hati-hati nih, kayaknya jebakan. Nah, dengan X sama dengan 4, apakah bisa menjawab nilai Y nih? Nah, ini belum bisa, teman-teman ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini bangunnya bangun persegi atau persegi panjang. Nah, informasinya jadi nomor 1. Jadi, kita ceknya satu-satu informasinya, gitu. Itu awas.
Jangan teman-teman langsung sangkut pautin, oh ini kan persegi karena di pernyataan satu persegi, jadi udah bisa gitu. Enggak ya. Jadi ini kita nggak tahu persegi atau bukan. Nah, udah deh, berarti di sini juga belum cukup. Nah, dengan satu nggak cukup, dua nggak cukup, kita harus pakai yang cara ketiga, itu digabung. Nah, digabung apa? Digabung informasi satu dan informasi dua. Udah dong, tadi kan informasi satu ini persegi, didapatlah X akar 2 sama dengan akar Y kan tadi di sini. Nah, dengan informasi tambahan X sama dengan 4. Nah, baru bisa ini. 4 akar 2 sama dengan akar Y. Nah, ini kita kuadratin dapat Y. Ini kita kuadratin dapat 16 kali 2. Nah, berarti dapatlah Y sama dengan 32. Udah beres deh. Jadi, kalau ada nilainya 32, berarti itu cukup namanya. Ya. Kalau cukup, digabung nih, digabung. Itu C, teman-teman ingat-ingat ya. C itu adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan aja nggak cukup. Oke, 14. Jika akar 9 tambah 6 akar 2 sama dengan akar X tambah akar Y, maka, nah hubungannya gimana nih? Nah, ini teman-teman harus tahu konsepnya. Jadi konsepnya tuh gini ya. Jadi kalau ada akar, misalnya di sini A tambah B ditambah 2 kali A kali B, itu jawabannya adalah akar A ditambah akar B. Nah, paham gak nih? Ini teman-teman harus tahu. Ini itu saya tulisnya berarti carcepnya ya. Sip, carcepnya itu adalah gitu. Jadi gimana caranya si bentuk ini itu menjadi ini nih? Oh, ada duanya nih syaratnya. Berarti di sini akar 9 ditambah. Biar ada duanya, 6-nya 3 kali 2 ya. 2 kali 3 sama aja. Akar 2 sama dengan akar X tambah akar Y. Nah, berarti ini kan 3-nya pindahin aja ke dalam. 3 pindahin masuk akar itu kan 9 kali 2, 18. Berarti di sini 9 ditambah 2 akar 18 yang sama dengan akar X tambah akar Y. Nah, berarti di sini yang ini kan jumlah, ini kali. Maksudnya apa? Ini bilangan berapa yang dijumlah hasilnya 9, yang dikali hasilnya 18 gitu. Berarti di sini 3 sama 6 ya. Atau 6 sama 3 deh. 6 ditambah 3 kan 9. Terus 6 dikali 3 kan 18. Jangan lupa duanya ya. Nah, ini udah memenuhi syarat X ditambah akar Y. Berarti di sini kan jadi akar 6 ditambah akar 3. Berarti di sini akar X ditambah akar Y. Nah, dari sini udah dapat dong X-nya berapa? X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah 3. Ini bisa bolak-balik ya, teman-teman, karena kan penjumlahan. Bisa aja X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 6. Sama aja. Oke, di sini apakah X sama dengan Y? Salah. Apakah X kali Y 15? Mau 6 kali 3, 3 kali 6, itu jawabannya 18. Artinya bukan kurang dari 15, salah juga. Apakah X tambah Y kurang dari 16? Kurang dari 10. 9 itu kurang dari 10, betul. Nah, ini berapapun kalau dijumlahin, bukan lebih dari 10 kan? Harusnya kurang dari. Ini misalnya 6 kuadrat, apakah sama dengan 3? Salah. Dibalik, 3 kuadrat apakah sama dengan 6? Salah juga. Nah, berarti yang C yang paling tepat. Paham ya? Lanjut, 15. 7 tahun yang lalu umur Mikasa sama dengan 6 kali umur Eren. Jika tahun depan umur Mikasa 2 lebihnya dari 3 kali umur Eren, waduh. Berapa umur Eren 7 tahun yang akan datang? Nah, kita berbicara tentang umur ya. Jadi, ini carcepnya ya. Oke, carcepnya itu adalah dengan cara kita pemisalan. Misalnya dengan umur sekarang ya, teman-teman. M itu umur Mikasa sekarang. Terus Eren ya. Itu umur Eren sekarang. Jadi harus ada kata-kata sekarangnya nih. Ini kuncinya.
Nah, yuk, 7 tahun yang lalu umur Mikasa sama dengan 6 kali umur Eren. Berarti kalau kita berbicara, misal belum 7 tahun yang lalu nih, umur Mikasa sama dengan 6 kali umur Eren. Nah, ini mah di tahun sekarang. Karena dia berbicara 7 tahun yang lalu, berarti ini harus dikurangi 7. Juga harus dikurangi 7 ya. Set gitu. Jika tahun depan umur Mikasa 2 lebihnya dari 3 kali umur Eren. Yuk, gimana? Berarti di sini kita berbicara ada tahun depan ya, berarti plus 1 harusnya. Berarti ada M plus 1, langsung aja deh ya. Sama dengan E plus 1 juga. Ini artinya apa? Artinya adalah umur Mikasa tahun depan, umur Eren tahun depan. 2 lebihnya dari 3 kali umur Eren. Jadi si Mikasa itu 2 lebihnya, berarti 2 lebihnya tuh. Dari 3 kali umur Eren. Nah, berarti ini dalam kurung nih. Nah, gitu kan? Sip, berarti di sini kita sederhanain aja. M plus 1 sama dengan ini berapa sih? 3E ya, 3E terus ini kan 3, berarti 9. Nah, artinya di sini kita Oke, sorry boy, ini harusnya di dalam kurungnya di sini ya. Ya nggak, berarti kan tahun depan M plus 1, E plus 1 umur Mikasa 2 lebihnya dari 3 kali umur Eren. 3 kali umur Eren di plus 1 ditambah 2. Nah, gitu ya. Berarti di sini bukan 9, cuy. 3 kali E, 3E, 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. Berarti di sini M-nya adalah 3E ditambah 4. Sip ya. Karena 5 dikurangi 1. Sip. Nah, ini kita sederhanain yang ini. Didapatlah M-7 sama dengan 6E-42. M-nya masukin dari sini 3E ya. 3E plus 4 min 7 sama dengan 6E min 42. Nah, 3E dikurangi 6E berarti min 3E. Sama dengan ini kan min 3. Nah, ditambah min 42 berarti min 39. Sehingga nilai E-nya adalah 13. Nah, karena dia mintanya Eren di 7 tahun yang akan datang, berarti tinggal 13 ditambah 7, yaitu 20. Sip ya, mantap, ada dong E. Nah, silakan teman-teman ulangi lagi kalau misalnya belum paham. Kita lanjut nomor 16. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan ini, nah, maka nilai dari X kuadrat tambah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat min E plus 3XY. Nah, ini konsep teman-teman ya, persamaan kuadrat. Saya akan tulis gini. Kalau misalnya nanti kita langsung aja, tapi di sini kalau kita punya X ditambah misalnya X1 ditambah X2 dikuadratin, dia dapat apa cuy? Yuk. Pinter. Dapat X kuadrat ditambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2X1 kali X2, ya nggak? Nah, ini kan soalnya 3X1 X2. Nah, gimana caranya 2X1 X2 dapat 3X1 X2? Oh, berarti ditambah X1 X2, ya nggak? X1 X2. Kan ini jadi 3 kan? Nah, kalau ini ditambah X1 X2, yang kanan juga, yang kiri juga harus X1 ditambah X2 gitu ya. Nah, artinya ini itu yang ditanya ini, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3X1 X2. Nah, ini kan yang ditanya. Berarti jawabannya adalah ini. X1 ditambah X2 kuadrat ditambah X1 dikali X2. Nah, kita kan punya nih X1 ditambah X2 itu apa? Min B per A kan? Nah, min B per A kuadrat ditambah ini C per A ya. Ingat-ingat ya, persamaan kuadrat. Ini yang ditanya. Udah deh. Kotak aja deh ya. Berarti di sini min B. B itu ini A-nya 1, B-nya min 3, C-nya adalah 7. Min B per A. Berarti min dari min. Berarti 3 per 1 ya. Kuadrat aja langsung. C per A 7 per 1. Udah nggak usah. 9 ditambah 7. Yaitu 16. Sip. Mantap. C. Ya, mudah kan? 17.
Untuk membangun rumah, seorang pemborong membutuhkan 15 pekerja selama 20 hari. Jika pekerja yang datang hanya 12 orang, berapa lama mereka menyelesaikan rumah tersebut? Ini perbandingan teman-teman ya. Di sini saya biasa ada orang, terus ada waktu. Nah, katanya 15 orang itu 20 hari. Berarti kalau 12 orang berapa hari tuh? Nah, semakin sedikit orang, waktunya semakin lama. Artinya dia berbalik. Ini udah sering saya konsepnya udah diberikan ya di video-video sebelumnya. Berarti di sini dibalik ya, salah satunya 15 per 12 sama dengan ini dibalik. Nah, ini dibalik. Jadi X per 20. Nah, ini gak usah kita hitung, langsung coret-coret aja. 15 per 12 dikali 20. 20 dibagi dengan 4 dapat 5, dibagi dengan 4 dapat 3. Ternyata 3-nya bisa dicoret dengan ini 5. Berarti X-nya adalah 25. Gitu ya teman-teman ya, mudah kan? Nah, gitu. Lanjut, 18. Didefinisikan sebagai, si pagar ini didefinisikan sebagai ini cuy. Nah, maka ini itu berapa sih gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman nemu kayak gini, ini kan kayak kemarin ya, fungsi terdefinisi. Fungsi terdefinisi. Nah, berarti kita gimana nih definisinya gimana gitu. Oh, definisinya 1 min n kuadrat. Nah, oleh sebab ada dua operasi, operasi kurung dulu yang didahulukan. Ini pagar 3-nya kita cari dulu deh. Pagar 3 artinya, kalau pagar n 1 min n kuadrat, berarti pagar 3 1 min 3 kuadrat, ya nggak? 9 dikurangi 1. Negatif ya, berarti pagar 3-nya didapatlah negatif 8. Paham ya sampai sini ya? Berarti di sini ada kan pagar 2 ditambah pagar 3. Pagar 3-nya min 8. Berarti dia itu adalah pagar dari min 6. Sip ya. Pagar min 6 artinya apa? Pagar min 6 itu 1 min 6 dikuadratin. Ya nggak? Ini kan artinya nih. Nah, berarti di sini 1 min 36. Berarti jawabannya negatif 35. Negatif 35 itu adalah kurang dari 0. Sip, mantap. 19. Yuk, teman-teman semangat ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like teman-teman ya. Terima kasih yang udah like video ini. Oke. Fx 3x plus n, di mana n-nya bernilai konstan, maka F2, kalau F2 sama dengan 0, maka F0-nya berapa? Nah, kalau kita punya Fx yang sama dengan 3x plus n, maka F2-nya itu adalah, x-nya ganti jadi 2 ya. 3 kali 2 ditambah n. Nah, F2-nya kan 0, berarti 6 tambah n, kan gitu ya. Berarti n-nya adalah min 6. Sip. Nah, kalau n-nya min 6, kita punya fungsi utuh. Fungsi utuhnya adalah 3x min 6. Yang ditanya F0, yang masukin aja 0 gitu kan. 3 kali 0 dong, min 6. Oke, dapatlah min 6 ternyata. Jawabannya yang A. Gitu teman-teman ya. Lanjut, nomor 20. Waduh, gimana nih? Silakan mau kerjain dulu. CD lebih dari 0. C kuadrat D kuadrat adalah 8. Maka CD min 2. CD-nya sama dengan min 2. Maka akar dari CD berapa? Nah, ini konsep sama kayak yang tadi. Yang persamaan kuadrat. Jadi kalau ada C kuadrat ditambah D kuadrat ya. Itu kan 8 ya. Ini itu bisa kita tulis kayak tadi. Berarti C dulu ya. C ditambah D dikuadratin. Dikurangi 2CD. Ya gitu ya. Sama dengan 8. Berarti di sini C tambah D-nya nanti yang kita cari 2 kali CD-nya adalah min 2 ya, 8. Berarti C ditambah D kuadrat itu adalah 8 ditambah 4 yaitu 8 tambah 4 gitu ya. Ini min positif berarti 12 cuy. Oke, ternyata di sini sorry, lihat. Kok dikurangi sih tambah ya? Oke, kalau teman-teman bingung gini deh. C kuadrat tambah D kuadrat. Nah, D itu didapat dari C ditambah D dikuadratin. Ya enggak? Nih, C kuadrat tambah D kuadrat tambah 2CD.
Nah, berarti kalau mau C kuadrat tambah D kuadrat, ya, ini harus pindahin di sini ya. Oh, jadi negatif dong. Berarti C ditambah D dikuadratin dikurangi 2CD. Awas hati-hati, yaitu C kuadrat tambah D kuadrat. Paham ya? Berarti benar. Nah, 8 ini kan plus, jadi kurang dong. 8 dikurangi 4. Ya, 4 dong. Nah, berarti di sini C tambah D-nya ternyata ini harusnya plus minus 2. Oleh sebab C ditambah D-nya lebih dari 0, berarti kita maunya C tambah D itu adalah 2 gitu ya. Berarti akar dari C ditambah D berarti akar dari 2. Udah beres. Yang B. Sip. Udah, silakan teman-teman kerjakan nomor 21 dan tulis hasilnya di kolom komentar ya. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.